Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 627 pemerasan telanjang. Jantung Lin Yu berdetak kencang, dan dia menarik napas panjang, tubuhnya bergetar tiba-tiba. Otaknya menjadi kosong, dan dia hampir jatuh ke tanah. Gunung Qiandu. Itu pasti Gunung Qiandu. Saudari Yan dan yang lainnya pergi ke Gunung Qiandu, yang merupakan sarang iblis pembunuh besar Qiandu Guan. Pak, apa yang terjadi? Ekspresi Li Zhensheng juga berubah tiba-tiba, dan dia bergegas untuk menahan Lin Yu. Saudari Yan dan yang lainnya mengalami kecelakaan. Saya harus bergegas ke Gunung Qiandu. Lin Yu buru-buru berdiri tegak, suaranya jatuh, dan terhuyung putus asa. Tuan, saya akan bersamamu. Li Zhensheng buru-buru ingin pergi bersama Lin Yu. Saudara Li, biarkan aku pergi. Bai Rentu tiba-tiba meraih bahu Li Zhensheng, matanya setajam pisau, dan dia berkata dengan suara yang dalam, aku akan lebih cocok darimu. Makna dari apa yang dia katakan sangat jelas, akan lebih tepat baginya untuk pergi daripada Li Zhensheng jika menyangkut kemampuan pribadi saja. Selain itu, dia telah menerima bantuan besar dari Lin Yu beberapa hari ini dan selalu ingin menemukan kesempatan untuk membayar Lin Yu, jadi sekarang melihat ekspresi Lin Yu sangat gugup, dia tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada keluarga Lin Yu, jadi dia ingin memanfaatkan ini. Atas kesempatan ini, saya ingin sedikit berterima kasih kepada Lin Yu, sehingga hati saya bisa lebih baik. Li Zhensheng mendengar kata-kata Bai Rentu, mengangguk dengan wajah serius, dan dengan sungguh-sungguh berkata, oke, saudara, maka saya mohon. Ratusan orang Tucong mengangguk ke Li Zhensheng, dan kemudian berbalik ke Yiner dan berkata, Yiner, dengarkan kata-kata Paman Li, saya akan segera kembali. Yiner mengangguk dengan sangat bijaksana, dan Bai Rentu dengan cepat berlari keluar. Namun, setelah dia keluar dari gedung bangsal, dia tidak melihat Lin Yu, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Dia jelas kagum dengan kecepatan Lin Yu. Dia tidak menyangka Lin Yu akan pergi dengan kemampuannya untuk mengatakan beberapa kata kepada Li Zhensheng. Dia buru-buru mempercepat langkahnya dan berlari menuju gerbang rumah sakit. Untungnya, dia relatif tepat waktu saat ini. Ketika Lin Yu bergegas ke gerbang, Lin Yu belum pergi dan memanggil untuk naik taksi. Tuan Ho, aku akan bersamamu. Bai Rentu bergegas dengan cepat. Pada saat ini, Lin Yu tenang dan melirik ke Bai Rentu, mengetahui bahwa jika dia bertemu iblis besar di Gunung Qiandu, Bai Rentu akan memiliki kesempatan lebih baik untuk menang, jadi dia mengangguk ke Bai Rentu dan membawa-bawa dia naik taksi bersama. Tuan, pergi ke Gunung Qiandu. Lin Yu melaporkan tujuannya, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ye Qingmei. Gunung Qiandu terlalu jauh, jangan pergi. Tuan pengemudi itu melengkungkan bibirnya dan berkata dengan tidak sabar, tidak ada turis di sana saat ini. Saya harus kembali dengan mobil kosong. Faktanya, dia ingin mengambil kesempatan untuk membiarkan Lin Yu menaikkan harga, tetapi yang tidak dia duga adalah begitu suaranya jatuh, tangan kurus ratusan orang tiba-tiba menembaki dia, meraih lehernya, dan dengan kasar kepalanya ditekan di kursi. Ahuh! Pengemudi hanya merasa lehernya tiba-tiba dikunci oleh penjepit besi. Rasa sakitnya sangat parah hingga sulit bernapas, dan wajahnya memerah. Sekarang, bisakah aku pergi? Bai Rentu menatap pengemudi dengan kedua mata seperti ular berbisa, dan bertanya dengan dingin. Mata pengemudi itu penuh ketakutan, mulutnya terbuka, tetapi dia tidak bisa berbicara, jadi dia mengangguk dengan penuh semangat. Baru saat itulah Bai Rentu tiba-tiba menarik tangannya dan melihat ke depan dengan kosong. Tuan pengemudi gemetar ketakutan, ia menyentuh lehernya yang hampir patah dan menelan ludahnya.
Tanpa sepatah kata pun, ia dengan cepat menyalakan mobil dan berlari menuju Gunung Qiandu. Lin Yu fokus untuk menelepon Ye Qingmei saat ini pertama kali berdering untuk waktu yang lama. Ye Qingmei tidak menjawabnya, dan dia berkeringat banyak. Kemudian dia memukul Ye Qingmei lagi, tapi kali ini Ye Qingmei mengambilnya. "Hei, Jiarong, dari mana saja kamu?" Suara Ye Qingmei di ujung lain berkata dengan mendesak. "Kakak senior, jangan khawatir, katakan padaku, di mana kamu sekarang?" Ketika Lin Yu mendengar suara Ye Qingmei, dia tiba-tiba merasa lega, dan mengabaikan yang lain, dan langsung menanyakan alamat Ye Qingmei. "Kami di kaki gunung dekat Gunung Qiandu." Ye Qingmei berkata dengan penuh semangat dalam suara di ujung lain telepon. Dan kemudian dia tiba-tiba mengeluarkan suara keras, dan kemudian ada suara berisik dari ponsel di ujung lain, dan kemudian tidak ada suara. "Kakak senior." Lin Yu buru-buru berteriak, lalu wajahnya tenggelam, dan berkata kepada pengemudi, "Tuan pengemudi, percepat. Lari secepat mungkin. Saya akan memberikan uang 2 kali lipat." "Bagus." Pengemudi mengangguk dan menginjak pedal gas, berani-beraninya dia tidak mendengarkan. Bahkan jika Lin Yu tidak mengikutinya sepeser pun, dia harus melakukannya, karena 100 orang di kursi penumpang hampir membuatnya takut. Karena supirnya awalnya adalah supir tua dan dia terus melaju atas desakan Lin Yu, hanya butuh lebih dari setengah jam ketika mereka tiba di dekat kaki Gunung Qiandu. "Saya melihat banyak warung di kaki Gunung Qiandu. Saat ini salah satu warung dikerumuni sekelompok besar orang, sekilas ada puluhan orang." "Tuan, hentikan." Lin Yu buru-buru memanggil master yang sedang mengemudi. Setelah mobil berhenti, dia tidak sabar untuk bergegas keluar. Melalui kerumunan yang gemetar, dia samar-samar melihat sosok lelaki tuanya. "Tuan, beri Anda uang." Lin Yu buru-buru mengeluarkan uang tunai di sakunya dan melemparkannya ke pengemudi, lalu dengan cepat bergegas menuju kerumunan. Sopir itu menunduk dan melihat ada ribuan yuan di dalamnya, dan wajahnya sangat gembira. Dia terus berteriak terima kasih kepada Lin Yu, lalu berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang terjadi? Saat Lin Yu berjalan ke kerumunan, dia berteriak keras pada suami tua dan yang lainnya di kerumunan. Tetapi karena suaranya terlalu berisik, lelaki tua itu tidak mendengar teriakan Lin Yu sama sekali. Di sana dia berdebat keras dengan beberapa orang di depannya. Dan Li Suqin, Qin Xiulan, Jiang Yan dan Ye Qingmei di belakangnya semuanya menarik Jiang Jingren dan membujuk sesuatu dengan keras. "Tutup mulutku." Wajah Lin Yu dingin, dan suaranya diam-diam ditambahkan, dan suaranya bergulir ke arah semua orang seperti guntur. Ketika semua orang mendengar kata-kata Lin Yu, tubuh mereka tiba-tiba bergetar, dan mereka menjadi diam dalam sekejap. "Jiarong." Jiang Yan dan Ye Qingmei tampak sangat gembira saat melihat Lin Yu. Setelah melihat Lin Yu, orang-orang di sekitarnya memandang ke atas dan ke bawah Lin Yu dan Bai Rentu. Mata mereka penuh permusuhan, tetapi melihat penampilan kurus Lin Yu dan Bai Rentu, mereka sama sekali tidak memperhatikan mereka. "Ayah, apa yang terjadi?" Lin Yu melirik orang-orang muda yang sedang bertengkar dengan suaminya yang dulu barusan, dan melihat bahwa mereka berotot, dengan tato di lengan telanjang, dan tahu bahwa mereka jelas bukan burung yang baik. "Jiarong, kamu di sini, katamu. Apakah ada pengganggu seperti itu?" Terengah-engah, Jiang Jingren berkata kepada Lin Yu, aksen itu keluar, penuh dengan aksen lengket orang Qinghai, jelas itu palsu, tetapi Anda harus memberitahu saya bahwa itu benar. Biarkan saya kehilangan uang. Ini hanya perampokan. Saat dia berkata, dia menepis beberapa helai rambut yang tersisa di kepalanya yang botak. "Sialan, orang asing. Siapa sih yang merampokmu? Kamu benar-benar merusak barang orang lain, tentu saja kamu harus membayar." Seorang pemuda berambut panjang menunjuk ke arah Jiang Jingren dan mengutuk. "Apa masalahnya?" Lin Yu melirik Xiao Long Mao, sedikit mengernyit,
dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Melihat emosi Jiang Jingren, dia menoleh dan menatap Jiang Yan dan bertanya dengan bingung. Ya, kami naik bus untuk bepergian, tetapi sopir bus menarik kami ke sini dan memaksa kami membeli barang di sini. Jiang Yan memandang sekelompok anak muda bertato dengan wajah tegas, dan berkata dengan suara yang dalam, kami hanya melihat sekeliling, dan ketika kami melewati kios ini, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka menyelinap pergi. Jika rusak, bahkan jika kita membocorkannya kepadanya, kita akan kehilangan uang. Dan harga yang diminta sangat tinggi. Ya, saat kami meneleponmu barusan, mereka mengambil ponsel kami dan merusaknya. Ye Qingmei juga berdiri dan menambahkan dengan marah. Lin Yu langsung mengerti apa yang sedang terjadi saat mendengar ini, pantas saja Jiang Yan dan Ye Qingmei terdiam ketika mereka sedang bertelepon, ternyata sekelompok orang ini menjatuhkan ponselnya. Dia sudah lama mendengar bahwa beberapa tempat indah di luar ibu kota suka menyesatkan orang luar, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan suami lamanya. Sial, kaulah yang memecahkannya, bukan siapa yang kau bayar untuk itu. Beberapa anak muda menunjuk Jiang Yan dan mereka berteriak dengan dingin. Tolong bersihkan mulutmu. Lin Yu menatap mereka dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, di mana benda yang rusak itu? Berapa banyak? Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.